Mungkin kalian udah familiar banget sama yang namanya persamaan. Nah, kalau di matematika, persamaan itu adalah kalimat yang membuat tanda sama dengan. Ya, 2 garis strip. Itu adalah sama dengan. Nah, terus apa sih persamaan linear? Persamaan linear itu adalah persamaan yang kalau misalkan kita gambarkan ke diagram kartesius, itu akan membentuk suatu garis lurus. Jadi kalau misalkan kalian ngelihat ada diagram kartesius yang berisikan garis-garis lurus, itu merupakan persamaan linear. Persamaan linear itu dibagi menjadi 3. Yang pertama adalah sistem persamaan linear satu variabel atau bisa kita singkat SPLSV. Itu adalah satu variabel di mana persamaan ini hanya memuat satu variabel dan pangkatnya itu cuma 1. Nah, misalkan kita punya persamaan Y sama dengan 3. Kita kan menggunakan sistem persamaan linear satu variabel. Otomatis kita bisa mengubah huruf Y itu menjadi sama dengan 3. Jadi Y-nya itu bisa kita samain dengan angka 3. Selanjutnya ada sistem persamaan linear 2 variabel atau sering banget kita sebut SPLDF. Nah, ini kita membutuhkan 2 variabel untuk sistem persamaannya. Jadi kalau misalkan di matematika itu biasanya kita gunain huruf X dan Y. Nah, itu juga bisa termasuk tuh sistem persamaan linear 2 variabel. Contohnya, misalkan kita punya persamaan X ditambah Y itu akan sama dengan 5. Nah, untuk yang terakhir itu ada sistem persamaan linear 3 variabel atau bisa kita singkat juga SPLTV. Nah, ini kita membutuhkan 3 huruf variabel dan pangkatnya 1. Misalnya, kita tinggal tambahin Z dari sistem persamaan linear 2 variabel itu. Jadi, misalkan kita punya X, Y, dan Z. Contohnya, persamaannya X ditambah Y ditambah Z itu akan sama dengan 2. Nah, kenapa sih harus pangkat 1? Ya kan, dari 1 variabel, 2 variabel, 3 variabel itu pangkatnya harus 1. Kenapa harus 1? Karena kalau misalkan pangkatnya itu lebih dari 1, kita akan mempunyai grafik fungsi yang berbeda. Jadi kalau misalkan kita punya pangkat 2, itu grafiknya itu akan berubah menjadi fungsi kuadrat, di mana grafiknya itu akan berbentuk kurva. Bisa bedain kan? Jadi gimana linear, gimana kurva? Nah, bagaimana sih cara menyelesaikan persamaan 2 variabel dan 3 variabel? Ya, seperti yang kita tahu kalau misalkan metode yang kita gunakan itu berupa substitusi dan eliminasi. Jadi kalian bisa pakai substitusi atau eliminasi atau bisa campuran dari keduanya. Ini adalah contoh sistem persamaan linear 2 variabel dengan menggunakan metode substitusi. Jadi kita punya 2 persamaan. Yang pertama, 2x ditambah y sama dengan 6. Yang kedua, x min 2y sama dengan 8. Nah, dari persamaan yang pertama, kita akan menggunakan metode substitusi, yaitu kita akan mencari nilai x-nya agar bisa disubstitusikan ke persamaan yang kedua. Dari persamaan yang pertama, 2x ditambah y sama dengan 6, kita akan mencari nilai x-nya, berarti 2x sama dengan 6 dikurang y. Sehingga nilai x-nya itu akan sama dengan 6 dikurang y per 2. Nah, substitusikan nilai x sama dengan 6 min y per 2 itu ke persamaan yang kedua. X min 2y sama dengan 8. Nah, nilai x-nya itu kita ganti dengan 6 min y per 2. Alhasil kita akan mendapatkan nilai y sama dengan min 5 per 3. Nah, selanjutnya ini adalah contoh dari sistem persamaan linear 2 variabel menggunakan metode eliminasi. Contohnya,
tentukan himpunan penyelesaian SPLDV dari X ditambah 2Y sama dengan 1 dan 3X min Y sama dengan 10. Nah, untuk penyelesaiannya, yang pertama, kita akan mengeliminasi variabel X. Jadi kita akan mencari nilai Y-nya. Eliminasi berarti kita akan membuang nilai X-nya. X ditambah 2Y sama dengan 1, 3X min Y sama dengan 10. Nah, ini kita bisa lihat kalau misalkan nilai X-nya itu memiliki angka yang berbeda. Sehingga kita harus menyamakan nilai X dari kedua persamaan itu. Yang pertama, X itu kita kalikan 3 menjadi 3X ditambah 6Y sama dengan 3. Nah, yang kedua kita kalikan dengan 1 sehingga masih tetap 3. 3X min Y sama dengan 10. Nah, karena 3X dan 3X itu sudah sama, alhasil kita harus menentukan operasi apa yang cocok untuk menghilangkan nilai X itu. 3X dengan 3X. Oke, sama-sama positif, berarti kita harus mengurangi kedua persamaan itu. Sehingga 3X dikurang 3X itu sama dengan 0. Nah, sedangkan untuk persamaan yang selanjutnya, 6Y dikurang negatif Y. Negatif ketemu sama negatif berubah menjadi positif. Jadi 6 ditambah 1Y. Hasilnya 7Y. 3 dikurang 10. 3 dikurang 10 berarti negatif 7. Sehingga bisa kita cari nilai Y-nya itu adalah negatif 1. Nah, untuk mencari nilai X, kita akan mengeliminasi variabel Y-nya. Jadi yang kita samain itu adalah variabel Y-nya. Persamaan yang pertama itu 2Y. Persamaan yang kedua min Y. Jadi yang pertama itu 2, yang kedua itu 1. Sehingga kita bisa kalikan dengan angka yang kebalikan. Dimana yang pertama kita kalikan dengan 1 sehingga persamaannya masih tetap. Yang kedua kita harus kalikan 2. Kenapa? Karena biar si Y-nya itu ada angka 2-nya di depan Y-nya. Sehingga X ditambah 2Y sama dengan 1, terus persamaan yang kedua jadi 6X min 2Y sama dengan 20. Nah, operasi apa yang harus kita terapkan? Nah, yang pertama itu positif, yang kedua negatif. Sehingga kita harus menjumlahkan kedua persamaan itu agar menghasilkan angka 0 dari penjumlahan Y-nya. Sehingga persamaannya menjadi X ditambah 6X hasilnya 7X, 1 ditambah 20 hasilnya 21, sehingga nilai X-nya itu akan sama dengan 3. Nah, jadi penyelesaiannya adalah 3 dan min 1. Jadi nilai X-nya itu adalah 3, Y-nya itu adalah min 1. Nah, terus gimana sih cara nyelesain yang 3 variabel? Nah, kalau misalkan kita punya 3 variabel, ada X, Y, dan Z, kita akan menggunakan proses eliminasi dan substitusi sekaligus. Misal kita punya contoh 5X min 3Y ditambah 2Z sama dengan 3, 8X min 5Y ditambah 6Z sama dengan 7, 3X ditambah 4Y dikurang 3Z sama dengan 15. Oke, yang pertama kita akan menggunakan metode eliminasi untuk ketiga persamaan tersebut. Oke, untuk yang pertama, kita akan mengeliminasi persamaan pertama dan kedua. Kita akan mengeliminasi Z-nya. Jadi, kita akan menghilangkan nilai dari Z-nya. Karena kita akan menghilangkan nilai Z-nya, otomatis dari kedua persamaan tersebut kita harus samain nih Z-nya. Nah, persamaan yang pertama itu adalah 2Z, persamaan kedua itu adalah 6Z. Nah, persamaan pertama itu lebih kecil daripada persamaan yang kedua, sehingga kita harus samain nih, sama-samain jadi 6. Berarti persamaan yang pertama itu kita harus kaliin 3, sedangkan persamaan kedua kita akan kalikan 1. Sehingga didapatkan persamaan pertama menjadi 15X min 9Y ditambah 6Z akan sama dengan 9. Terus persamaan yang kedua itu 8X min 5Y ditambah 6Z sama dengan 7. Sehingga operasi apa nih yang kita butuhkan?
Dari kedua persamaan tersebut sama-sama positif, 6Z dan 6Z. Berarti operasi yang kita gunakan adalah negatif atau dikurangkan. Jadi 6Z dikurang 6Z itu akan sama dengan 0. Jadi operasinya sudah benar. Sehingga persamaan yang lainnya jadi 15X dikurang 8X itu akan menjadi 7X, dan negatif 9Y dikurang negatif 5Y itu menjadi negatif 4Y. 9 dikurang 7 itu sama dengan 2. Nah, dari persamaan yang terbentuk itu menjadi 7X dikurang 4Y sama dengan 2, itu kita samain menjadi persamaan keempat. Jadi kita punya 4 persamaan nih jadinya. Nah, kemudian kita akan mengeliminasi persamaan pertama lagi dengan persamaan ketiga. Sama, kita akan mengeliminasi nilai Z-nya. Sehingga persamaan pertama dan persamaan kedua kita akan samakan nilai Z-nya. Persamaan pertama itu punya 2Z, persamaan kedua negatif 3Z. Berarti 2 sama 3. Nah, untuk menyamakan kedua persamaan tersebut, kita harus kalikan dengan tanda yang berlawanan. Jadi, kalau misalkan dia 2, kita akan kalikan dengan 3. Kalau misalkan dia 3, kita kalikan dengan 2. Sehingga akan menghasilkan sama-sama angka yang sama. Di mana 3 dikali 2 itu hasilnya 6, 2 dikali 3 juga hasilnya 6. Nah, didapatkan persamaannya menjadi 15X min 9Y ditambah 6Z sama dengan 9, 6X ditambah 8Y dikurang 6Z sama dengan 30. Nah, terus operasi apa sih yang perlu kita butuhkan? Persamaan yang pertama 6Z, persamaan yang kedua min 6Z. Nah, positif sama negatif, berarti operasinya itu adalah dijumlah. Jadi 6Z ditambah negatif 6Z itu akan sama dengan 0. Nah, untuk operasi lainnya, 15X ditambah 6X itu akan menjadi 21X. Negatif 9Y ditambah 8Y itu menjadi negatif Y. 9 ditambah 30 hasilnya 39. Dan itu akan menjadi persamaan yang kelima. 21X min Y sama dengan 39. Nah, terus dengan cara yang sama kita akan mengeliminasi persamaan yang sudah terbentuk tersebut. Jadi, kita akan mengeliminasi persamaan keempat dan kelima. Nah, kita akan mengeliminasi nilai X-nya, sehingga kita bisa memperoleh nilai Y-nya. Persamaan yang keempat itu 7X min 4Y sama dengan 2. Persamaan kelima itu 21X min Y sama dengan 39. Nah, karena kita akan mengeliminasi nilai X-nya, sehingga kita akan mengalihkan angka dari persamaan pertama, yaitu dikali sama 3, sedangkan yang kedua kita kali 1. Kenapa? Karena biar sama-sama 21, sehingga 7X dikali 3 itu 21X. Oke, persamaan yang keempat itu menjadi 21X min 12Y sama dengan 6. Sedangkan persamaan kelima dia masih tetap karena dikalikan 1. Nah, operasi apa yang akan kita gunakan? Karena kedua persamaan tersebut sama-sama positif, kita akan menggunakan operasi pengurangan. Sehingga 21X dikurang 21X itu sama dengan 0. Nah, untuk persamaan lainnya, negatif 12Y dikurang negatif Y. Negatif ketemu negatif jadi positif sehingga hasilnya negatif 11Y. 6 dikurang 39 hasilnya negatif 33. Sehingga didapatkan nilai Y-nya itu akan sama dengan 3. Setelah kita mengetahui salah satu variabelnya, kita akan menggunakan metode substitusi. Kita akan mensubstitusikan nilai Y-nya ke dalam persamaan 4 dan persamaan 1. Oke, yang pertama kita akan substitusikan Y sama dengan 3 ke persamaan keempat untuk memperoleh nilai X-nya. Jadi persamaan 4 itu adalah 7X min 4Y sama dengan 2. Nah, kita tinggal masukkan nilai Y-nya. Jadi 7X dikurang 4 dikali 3 sama dengan 2. 7X dikurang 12 sama dengan 2. 7X sama dengan 14 dan nilai X-nya itu akan sama dengan 2.
Nah, kita udah mengetahui nilai X dan Y-nya kan? Sehingga kita bisa masukkan ke persamaan dari ketiga persamaan tersebut. Nah, di sini kita pilih persamaan yang pertama. Kita akan memperoleh nilai Z-nya. Kita tinggal substitusikan nilai X dan Y-nya, maka kita akan mendapatkan nilai Z-nya. 5X dikurang 3Y ditambah 2Z sama dengan 3. Nah, kita masukkan nilai X-nya. X-nya berubah jadi 2, Y-nya berubah jadi 3. Sehingga 5 dikali 2 dikurang 3 kali 3 ditambah 2Z sama dengan 3. 10 dikurang 9 ditambah 2Z sama dengan 3. 1 ditambah 2Z sama dengan 3. Sehingga nilai Z-nya itu akan sama dengan 1. Sehingga didapatkan himpunan penyelesaiannya itu adalah 2, 3, 1. Jadi nilai X-nya itu adalah 2, nilai Y-nya 3, dan Z-nya itu 1. Mudah bukan? Segitu aja video dari aku kali ini. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Dan tunggu video-video berikutnya. See you!